Ibu bapak, saudara-saudari, jumpa lagi dengan saya. Damai Kristus menyertai Anda sekalian. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau datang menyelamatkan kami, memberikan kebahagiaan kepada kami semua. Kami mohon semoga sepanjang hari ini kami menerima Engkau sebagai pegangan hidup kami dan menjadikan Engkau sebagai jalan kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami tetap gembira karena kehadiran-Mu serta menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam bimbingan-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, sangat jelas bagi kita bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk membebaskan kita. Dia datang memberitakan keselamatan, memberitakan terang untuk kita semua. Lalu apa tanggapan kita? Kita semua tentu sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan di dalam hati kita. Tetapi sejauh mana kita mempertahankan Tuhan yang ada di hati kita? Mampukah kita membiarkan Tuhan tetap ada dalam hati kita
ketika banyak godaan-godaan yang datang. Seperti dalam bacaan Injil tadi, bagaimana tanggapan orang-orang yang mendengarkan perkataan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa genaplah nas kitab suci ini ketika kamu mendengarnya, orang-orang di dalam rumah ibadat itu membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Mereka heran dengan kata-kata indah yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi dalam sekejap saja mereka langsung mengabaikan Yesus dengan mengatakan, "Bukankah dia anak Yusuf?" Muncul kecurigaan dari mereka terhadap Yesus. Dan puncaknya adalah ketika mereka hendak melempar Yesus, mendorong Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Dari awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kita sudah dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hati kita. Tetapi kadang dalam hidup kita, kalau perjalanan kita merasa bahwa tidak berhasil atau kita mengalami kegagalan, kadang kita mulai curiga kepada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau ada bersama saya? Tuhan, apakah Engkau menyertai saya? Tuhan, kenapa ini terjadi pada saya? Padahal Tuhan ada bersama kita, Tuhan memberkati kita. Dan puncaknya adalah kalau orang-orang dalam bacaan Injil tadi membawa Yesus keluar dari kota itu dan hendak melemparkannya ke dalam tebing, kita pun kadang seperti itu. Kita membawa keluar Yesus dari hati kita, mengusirnya dari hati kita dengan tindakan-tindakan kita yang berlawanan dengan kehendaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda untuk menyadari bahwa pertama, Yesus Tuhan kita adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Yang kedua, Yesus selalu memberikan yang terbaik untuk kita, memberkati kita. Yang ketiga, kita perlu bersyukur untuk semua itu dan jangan mengabaikan keberadaan Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Semoga kita selalu menerima Yesus, menerima sabdanya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, usaha-usaha dan niat-niat Anda sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.